Sahabat Healthy, perkenalkan, nama lengkap saya Brigita Virginia Safitriunda, mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai penyakit stroke. Berikut penjelasannya. Sahabat Healthy, banyak yang belum tahu bahwa penyakit stroke itu berkaitan dengan otak. Nah, berikut definisi singkatnya. Penyakit stroke merupakan kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Aliran darah yang berhenti membuat suplai oksigen dan zat makanan ke otak juga berhenti. Sebagian otak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Healthy, stroke dapat menyebabkan kerusakan otak yang berkepanjangan, kecacatan, jangka panjang, atau bahkan kematian. Stroke membawa risiko kematian yang tinggi. Risiko kematian tergantung pada jenis stroke. Penderita stroke dapat mengalami kehilangan penglihatan dan atau bicara, kelumpuhan, dan kebingungan. Penyakit stroke terdiri dari dua jenis, yaitu iskemik dan hemoragik. Matinya jaringan otak dapat menyebabkan hilangnya fungsi yang dikendalikan oleh jaringan otak tersebut. Apabila tidak ditangani secara tepat, penyakit ini dapat berakibat fatal dan berujung pada kematian. Meskipun dapat diselamatkan, kadang-kadang si penderita mengalami kelumpuhan pada 8 anggota badannya, menghilangnya sebagian ingatan, atau menghilangnya kemampuan berbicara. Bentuknya dapat berupa lumpuh sebelah atau hemiplegia, berkurangnya kekuatan sebelah anggota tubuh atau hemiparesis, gangguan bicara, serta gangguan rasa di kulit. Jadi, penyakit stroke dibedakan menjadi dua, di antaranya stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi karena adanya penyumbatan pada pembuluh darah di otak oleh kolesterol atau lemak lain sehingga suplai oksigen ke otak terhambat. Stroke iskemik adalah stroke yang terjadi akibat kematian jaringan otak karena gangguan aliran darah ke daerah otak yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri serebral atau servikal. Patologi utama stroke iskemik adalah aterosklerosis pada pembuluh darah besar dan stroke lasunar. Nah, teman-teman, pada stroke iskemik ini terdiri dari 3 jenis, yaitu stroke trombotik. Stroke trombotik yaitu jenis stroke yang disebabkan terbentuknya trombus yang menyebabkan terjadinya pengempalan. Yang kedua, ada stroke embolik. Stroke embolik yaitu jenis stroke yang disebabkan oleh karena tertutupnya pembuluh arteri oleh bekuan darah. Yang ketiga, stroke hipoperfusion sistemik, yaitu jenis stroke yang disebabkan berkurangnya aliran darah ke seluruh bagian tubuh karena adanya gangguan denyut jantung. Stroke iskemik terjadi ketika aliran darah ke otak terhambat, menyebabkan kekurangan oksigen dan nutrisi. Hal ini dapat disebabkan oleh dua. Yang pertama, ada trombosis. Trombosit ialah penyumbatan pembuluh darah di otak oleh gumpalan. Ada emboli. Emboli merupakan bekuan darah atau plak dari bagian tubuh lain yang terlepas dan terbawa ke otak menyumbat pembuluh darah. Manifestasi klinis dari penyakit stroke. Pada stroke iskemik dapat timbul muntah, disfagia atau kesulitan menelan, kebutaan monokuler, afasia atau gangguan bahasa, gangguan sensorik dan motorik, hilangnya kesadaran, dan dapat mengganggu fungsi serebelar. Pada stroke hemoragik dapat timbul berbagai manifestasi klinik seperti nyeri kepala, tekanan darah meningkat, muntah, kejang, lesu, penurunan kesadaran, bradikardi, kaku leher, kelumpuhan, kelumpuhan lapang panang vertikal, penurunan kelopak mata, dan pupil tidak reaktif. Yang kedua adalah stroke hemoragik. Patofisiologinya, stroke hemoragik terjadi karena adanya satu atau beberapa dari pembuluh darah di otak yang melemah, kemudian pecah sehingga terjadinya pendarahan di sekitar otak. Umumnya, stroke hemoragik didahului oleh adanya penyakit hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko yang potensial pada kejadian stroke karena hipertensi
dapat mengakibatkan pecahnya pembuluh darah otak. Pecahnya pembuluh darah otak akan mengakibatkan pendarahan otak. Jadi, selanjutnya adalah gejala dari penyakit stroke. Untuk gejala dari penyakit stroke, sahabat teliti perlu mengingat slogan segera ke rumah sakit. Nah, slogan dari segera rumah sakit ini memuat tentang 1. Senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan, air minum secara tiba-tiba. 2. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Yang ketiga, bicara pelan atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Yang keempat, kebas atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima, rabun pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Yang keenam, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, gangguan fungsi keseimbangan seperti berasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Risiko dari penyakit stroke dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah faktor risiko stroke yang tidak dapat dikendalikan, meliputi umur, jenis kelamin, garis keturunan, ras atau etnik, diabetes, aterosklerosis, dan penyakit jantung. 2 faktor risiko yang dapat dikendalikan meliputi obesitas, kurang aktivitas fisik dan olahraga, merokok, mengonsumsi alkohol dan penggunaan obat-obatan, tekanan darah tinggi, tingkat kolesterol darah yang berbahaya, dan yang terakhir adalah sleep apnea atau mendengkur. Epidemiologi dari penyakit stroke. Di Indonesia, stroke merupakan penyakit nomor 3 yang mematikan setelah jantung dan kanker. Bahkan, menurut survei tahun 2004, stroke merupakan pembunuh nomor 1 di rumah sakit pemerintah di seluruh penjuru Indonesia. Kejadian stroke di Indonesia pun selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 33% pasien stroke membutuhkan bantuan orang lain untuk aktivitas pribadi. 20% membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat berjalan kaki, dan 75% kehilangan pekerjaan. Dari penyakit stroke berdasarkan OTW, orang, tempat, dan waktu. Pertama, epidemiologi stroke berdasarkan orang. Stroke pada umumnya dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi 3/4 dari kejadian stroke terjadi pada orang yang sudah berumur 65 tahun atau lebih dan berakibat pada timbulnya disabilitas atau kecacatan. Nah, untuk epidemiologi berdasarkan orang, epidemiologi stroke berdasarkan orang, di sini saya menampilkan grafik tentang sahabat teliti. Di sini saya menyajikan sebuah grafik. Di sini grafik yang berjudul tentang prevalensi stroke di Indonesia menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa prevalensi tertinggi kejadian stroke adalah pada kelompok usia lebih dari 75 tahun dan pada jenis kelamin perempuan, serta pada kelompok tingkat pendidikan tidak sekolah, menurut data dari Riskesdas tahun 2013. Epidemiologi stroke berdasarkan tempat. Nah, di teman-teman semua, di sini saya menyajikan data prevalensi stroke di Indonesia menurut tempat tinggal. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013, diketahui bahwa prevalensi stroke di Indonesia lebih tinggi pada daerah perkotaan dibandingkan dengan prevalensi stroke pada daerah pedesaan. Epidemiologi stroke berdasarkan waktu. Penyakit stroke tidak mengenal musim, sehingga kapan saja seseorang dapat mengalami stroke, tetapi dapat dilihat tren dari waktu ke waktu. Adalah program pengendalian dan pencegahan penyakit stroke. Stroke adalah penyakit serius yang bisa dicegah. Program pengendalian dan pencegahan stroke umumnya memiliki 2 fokus utama. Yang pertama adalah pencegahan primer, mencegah orang sehat terkena stroke. Kedua, pencegahan sekunder, mencegah stroke berulang pada penderita stroke sebelumnya. Memiliki program pemerintah terkait pencegahan penyakit tidak menular atau PTM yang relevan dengan stroke, yaitu cerdik dan patuh. Pertama, cerdik. Cerdik untuk pencegahan stroke, mulai dari cek kesehatan secara berkala. Kedua, enyahkan asap rokok. Ketiga, rajin aktivitas fisik.
keempat diet, kelima istirahat cukup, dan yang terakhir kelola stres. Yang kedua ada patuh. Patuh untuk pencegahan stroke berulang. Meliputi periksa kesehatan rutin, minum obat teratur, senam fisik yang aman, hindari alkohol, makanan pantangan, dan rokok. Selain cerdik dan patuh, program pengendalian pencegahan stroke juga dapat meliputi 1. Promosi kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan masyarakat bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stroke melalui kampanye dan edukasi. Yang kedua, ada deteksi dini faktor risiko. Deteksi dini faktor risiko bisa menyelenggarakan screening kesehatan untuk mengidentifikasi orang dengan risiko tinggi stroke. Yang ketiga, pelatihan pengenalan gejala stroke. Tujuannya memberikan edukasi pada masyarakat agar bisa mengenali gejala stroke secara dini atau FAST. Yang keempat, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Bertujuan untuk melatih tenaga kesehatan untuk menangani stroke secara efektif. Dengan menerapkan program pengendalian dan pencegahan stroke, kita dapat menurunkan angka kejadian stroke dan meningkatkan kualitas hidup para penderitanya. Sahabat healthy, berikut tadi penjelasan saya terkait dengan penyakit stroke, mulai dari pengertiannya, faktor risiko, gejala, serta sampai pada program pengendalian yang berlaku di Indonesia. Sekiranya materi yang saya jelaskan tadi bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.